Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran PPKN di kelas 10 bersama Ibu Siti Nuryani. Pada pertemuan kali ini, pembelajarannya kita masih melanjutkan pembelajaran minggu sebelumnya mengenai Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, saat ini kita akan memasuki pembelajaran bagian ketiga, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, kita dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Hal itu dikarenakan sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi apakah boleh kita untuk tidak beragama? Tentu saja tidak boleh. Kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut seseorang. Selain itu juga, kemerdekaan beragama tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan tuntutan agama dari ajaran agama itu masing-masing. Setiap manusia juga tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melakukan peribadatan yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28E ayat 1 dan 2. Nah, ini juga dituliskan secara jelas nih. Pada ayat 1 ditekankan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pada ayat 2, setiap orang berhak atau kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu juga dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang terakhir, pada pasal 28I ayat 1 di sini juga ditekankan bahwa hak beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Kemerdekaan agama dan berkepercayaan di Indonesia dapat diwujudkan bila kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negaranya. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Nah, bagaimana sih cara membangun kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga sesama agama maupun yang berlainan agama. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan istilah trikerukunan. Apa saja bentuk kerukunan beragama itu? Nah, di negara kita mengenal konsep ini, yaitu yang pertama, kerukunan internal umat seagama. Berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat berbeda agama. Maksudnya adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat. Tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama tersebut. Nah, ini diperlukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam masyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Dan yang ketiga yaitu kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak terlepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya masing-masing saja, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kerukunan antar umat beragama juga ini tertuang dalam makna sila ketuhanan yang Maha Esa bagi kehidupan umat beragama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama bagi tiap-tiap penduduk. 3. Tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku.
Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Dan yang kelima, menghendaki tumbuhnya toleransi antar umat beragama. 6. Negara memposisikan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. Bentuk nyata bisa dilakukan untuk menciptakan harmonisasi antar umat beragama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan sesuai ajaran agama masing-masing. 2. Bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. 3. Menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 4. Melakukan dialog antar umat beragama mengenai cara menciptakan kerukunan antar umat beragama. Dan yang kelima, yaitu saling mengasihi antar sesama. Itulah penjelasan mengenai materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Jika kalian ingin lebih lengkap lagi penjelasan mengenai materi tersebut, dipersilahkan untuk mencari sumber referensi yang relevan lainnya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN minggu depan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.